Makanan pendamping ASI. Halo benda-benda, sudah tahukah apa itu makanan pendamping ASI? Makanan pendamping ASI adalah makanan ataupun minuman selain dari ASI yang mengandung banyak nutrisi yang diberikan kepada bayi berusia 6-24 bulan. Manfaat MPASI. Yang pertama, pemenuhan gizi. Setelah bayi berusia 6 bulan, ASI tidak akan cukup untuk memenuhi nutrisi. Maka dari itu, untuk memenuhi nutrisi pada bayi berusia 6-24 bulan, ditambahkan dengan pemberian MPASI. Manfaat MPASI yang kedua yaitu penyesuaian saluran pencernaan. Pada usia 6 bulan, bayi mulai menyesuaikan asupan makanan mereka selain ASI, dan sistem pencernaan pada bayi usia 6 bulan sudah matang. Nah, di sini manfaat MPASI yang ketiga yaitu peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pada usia 6 bulan, bayi mulai menyesuaikan asupan mereka dan mulai belajar makanan dengan tekstur dan rasa yang baru. Nah, bunda-bunda, kapan sih bayi harus diberikan MPASI? Bayi diberikan MPASI ketika bayi berusia 6-24 bulan. Syarat pemberian MPASI yang pertama, tepat waktu. Nah, bunda-bunda, MPASI harus diberikan ketika ASI eksklusif sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Bisa diberikan ketika bayi berusia 6-24 bulan. Nah, tapi bisa juga diberikan ketika bayi kurang dari 6 bulan, tapi harus ada anjuran ataupun rekomendasi dari dokter spesialis. Nah, syarat yang kedua yaitu adekuat. MPASI harus memiliki kandungan energi, protein, dan banyak gizi, terutama memperhatikan 4 sehat 5 sempurna. Nah, syarat yang ketiga yaitu aman. MPASI harus diberikan dengan cara yang higienis. Jika alat yang tidak higienis ketika memberikan MPASI dapat memicu infeksi saluran pencernaan pada bayi. Nah, syarat yang keempat yaitu benar. MPASI diberikan dengan memperhatikan sinyal rasa lapar dan kenyang pada bayi. Nah, dianjurkan juga bayi diberi makan terlebih dahulu sebelum tidur agar bayi merasa kenyang. Nah, bunda-bunda, jangan ya memberikan MPASI terlalu dini. Kenapa sih kok jangan? Nah, setelah ini kita bahas dampak dari pemberian MPASI terlalu dini. Nah, di sini dampak yang pertama yaitu bayi bisa tersedak. Pemberian MPASI yang terlalu dini dapat menyebabkan bayi tersedak karena kemampuan menelan dan duduknya belum matang, sehingga makanan bisa masuk ke saluran pernapasan. Nah, bunda-bunda, dampak yang kedua yaitu mengalami diare ataupun sembelit. Pemberian MPASI yang terlalu dini dapat menyebabkan bayi mengalami diare ataupun sembelit karena sistem pencernaannya belum berkembang dengan baik untuk mencerna makanan selain ASI. Ini untuk dampak yang ketiga yaitu bayi terlalu gemuk. Pemberian MPASI yang terlalu dini dapat menyebabkan bayi mengalami obesitas karena asupan kalori yang berlebihan sebelum tubuhnya siap mencerna makanan padat. Nah, untuk dampak yang keempat yaitu mengalami masalah pada ususnya. Nah, karena sistem pencernaan pada bayi belum matang dan belum siap menerima asupan selain dari ASI akan mengalami masalah pada usus bayi. Nah, untuk dampak yang kelima yaitu beresiko pada jangka pendek. Bayi akan meminum ASI yang sedikit. Nah, bunda-bunda, namun jangan ya memberikan MPASI yang terlambat, karena jika pemberian MPASI terlambat, bayi bisa mengalami kurang gizi. Pola pemberian makanan pendamping ASI. Pada bayi berusia 6 bulan bisa diberikan makanan seperti bubur ataupun golongan beras dan sereal makanan lain yang bertekstur lembut dan aman bagi bayi. Untuk frekuensinya bisa diberikan 2-3 kali per hari. Nah, untuk golongan beras dan sereal ini berdaya rendah alergi. Nah, bunda-bunda, jangan coba-coba memberikan madu pada bayi yang baru lahir ya, meskipun ASI belum keluar, karena madu mengandung zat yang berbahaya dan dapat mengakibatkan sistem pencernaan bermasalah. Nah, bunda-bunda, untuk bayi yang berusia 9-12 bulan, MPASI yang bisa diberikan yaitu seperti kalau dari karbohidratnya bisa nasi ataupun bubur, proteinnya ayam halus, telur kuning, tahu, tempe, sayurannya bisa wortel kukus, bayam, buah-buahannya pisang, dan dengan frekuensi 3-4 kali per hari. Nah, untuk bayi yang berusia 12-24 bulan, MPASI-nya karbohidratnya bisa nasi, kentang, ataupun ubi. Proteinnya ayam, telur, ikan, tahu, dan tempe. Sayurannya wortel dan bayam, buahnya pisang, pepaya, apel dengan frekuensi 3-4 kali per hari.
Proses pengolahan MPASI yang pertama yaitu bisa dengan di blender atau dihaluskan. Nah, bunda-bunda, proses pengolahan MPASI dapat dilakukan dengan di blender atau dihaluskan agar teksturnya lembut dan mudah ditelan oleh bayi. Proses pengolahan MPASI yang kedua yaitu bisa dengan dimasak, seperti bunda-bunda memasak bubur ya, tapi harus dengan sampai teksturnya yang lembut ya bunda-bunda. Nah, untuk proses pengolahan MPASI yang ketiga yaitu bisa dengan disimpan di kulkas. Namun ketika akan dikonsumsi oleh bayi harus dimasak kembali ya. Nah, bunda-bunda sudah tahu kan tadi terkait MPASI, manfaat MPASI, cara pengolahan MPASI, syarat pemberian MPASI, dan dampak dari pemberian MPASI secara dini. Maka dari itu, bunda-bunda harus memberikan MPASI pada bayi dengan benar yang tepat ya. Cukup sekian dan terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya.